Walau tenaga sudah nyaris habis, tapi aku bersyukur karena sudah berhasil mencapai puncak Dempo dan puncak Merapi berturut-turut. Sekarang yang kami perlukan tinggal menuju pelataran, masuk tenda, dan istirahat. Kami berenam, 5 laki-laki, Amran, Iden, Anes, Ale, aku dan 1 orang perempuan yaitu Yuni. Kami semua masih sekolah, hanya Bang Amran dan Bang Iden yang sudah lulus. Dalam pendakian Dempo ini, Bang Iden bertindak sebagai pemimpin rombongan karena selain lebih tua dia juga pernah kesini sebelumnya. Begitupun Bang Amran dan Yuni. Sementara buat yang lainnya, termasuk aku, ini adalah pendakian perdana. Ada kekhilafan konyol namun akibat yang ditimbulkan tidak pernah terbayangkan oleh kami. Tanpa sengaja, Bang Iden membawa kartu remi bergambar porno di karirnya. Bang Iden menemukan kartu itu di kantong celananya ketika baru saja berganti pakaian setelah kami baru sampai di pelataran. Gituan kenapa dibawa Dan? Kau ini ngajarin gak bener aja, kata Bang Amran ketika melihat tumpukan kartu itu. Aduh, tersengaja aku jawab Bang Iden malu-malu. Lalu menambahkan sambil cengar-cengir. Habis kami mainkan kemarin malam, kok malah ikut terbawa packing. Hati-hati Dan, mereka ini masih sekolah, apalagi ada perempuan, sambung Bang Amran. Bang Iden cuma garu-garu kepala sambil tersenyum malu. Tapi insiden itu segera kami lupakan, malah kami justru bersyukur. Kartu-kartu remi bergambar porno itu segera kami mainkan walau terpaksa sambil menahan air liur melihat gambar-gambar syurnya. Menjelang maghrib, aku mendekati Anes dan Yuni yang sedang masak nasi di luar tenda, mengabarkan kalau kami hendak sholat maghrib berjamaah dulu. Aku sholat maghrib dulu ya Nes, Yun, kataku. Anes menganggukkan kepalanya dan menjawab, Iya Pin, aku di sini nemenin Yuni ya. Dia haid ternyata. Tadi enggak, balasku. Baru banget dapet. Kali ini Yuni yang menjawab tanpa menoleh ke arahku. Akhirnya kami berempat sholat maghrib berjamaah, sedang Yuni dan Anes berbeda keyakinan. Selesai sholat bersamaan nasi matang. Tapi baru saja kami bersiap untuk makan, tiba-tiba gerimis disertai angin kencang yang disusul oleh badai menerjang. Kami semua langsung buru-buru masuk tenda. Rasa lapar sudah tak terpikirkan lagi. Hujan besar dan angin kencang seakan berniat ingin merubuhkan tenda kami. Frame tenda terdengar gemeretak menahan tekanan badai. Kain tenda yang lepas dari pasaknya berkibar-kibar, menghasilkan suara yang menciutkan nyali. Aku melihat satu persatu wajah pucat pasi teman-temanku. Ini adalah pengalaman pertama kami dihantam badai dahsyat di atas gunung. Nyaliku turun hingga titik terendah. Apalagi tidak ada orang lain di gunung ini selain kami. Yang paling kutakutkan adalah jika tenda kami diterbangkan badai. Karena kurasa semakin lama tiupan angin malah semakin kencang. Aku lalu berinisiatif keluar untuk mengecek dan mengencangkan pasak-pasak tenda. Bang Amran ikut keluar bersamaku. Masing-masing kami memegang sebuah senter karena gelap sudah mulai turun. Baru saja menyembulkan kepalaku keluar tenda, hujan dan angin langsung menerpa wajahku. Aku gelagapan mencoba bernafas. Angin yang terlalu kencang membuatku kesulitan menghirup udara. Tapi selain badai angin ini, ada suara lain yang menarik perhatianku dan Bang Amran. Suara itu hilang timbul di antara desiran suara angin badai. Namun yang jelas intensitasnya semakin meningkat. Suara itu bagaikan berasal dari dalam tanah. Rasanya aku juga bisa merasakan getaran di bawah kakiku. Bang Amran juga tampak membelalak seakan tak mempercayai penglihatannya. Sekian detik, kaki kami berdua seakan tertancap ke tanah tak mampu digerakkan. Lalu saat kesadaranku pulih, sekuat tenaga aku berteriak pada teman-temanku di dalam tenda. Bro, ada air bah, ayo kabur lari. Aku berteriak dengan panik. Mendengar teriakanku, teman-temanku langsung berhamburan keluar tenda dan dengan mata kepala sendiri melihat pemandangan yang paling mencekam yang pernah kami lihat. Dengan ngeri kami melihat dari atas puncak Merapi air bah turun bergulung-gulung ke arah kami. Tanpa berpikir lagi kami langsung lari tunggang langgang ke arah yang lebih tinggi.
Waktu seakan bergerak lambat bagi kami. Sementara di belakang suara air bah terdengar semakin mendekat dengan cepat. Yuni berlari sambil terjatuh-jatuh karena panik. Kami tiba di tempat yang aman tepat waktu. Dengan mata kepala sendiri, kami menyaksikan air bah menerjang tenda kami, mengoyaknya dan hilang terbawa aliran banjir. Kulihat Yuni terjatuh lalu menangis. Teman-teman yang lain juga terlihat syok. Aku memandangi kedua tanganku yang bergetar hebat. Kami hampir saja mati barusan. Aku tak menyangka air di kawah puncak Merapi bisa naik dan menimbulkan air bah. Terlambat sedikit saja kami akan ikut terseret seperti nasib tenda kami. Untunglah tidak ada orang lain selain kami di pelataran. Malam semakin gelap. Badai sudah kehilangan kekuatannya, tapi hujan rintik masih belum berhenti. Kami berkumpul berdesak-desakan, bingung harus berbuat apa. Tenda dan seluruh peralatan kami sudah hilang tak berbekas. Yang tersisa hanya senter yang aku Bang Amran pegang. Malam semakin pekat. Tak dapat lagi kami membedakan mana tanah mana langit. Puncak Merapi hanya terlihat sekilas ketika petir menyambar. Setelahnya kembali hanya kegelapan. Bang Idan akhirnya mengambil keputusan untuk turun. Semakin lama kami diam di tempat tanpa tenda akan semakin berbahaya. Apalagi kami masih harus melewati puncak Dempo untuk turun. Belum lagi suhu dingin ditambah hujan rintik hipotermia bisa menerkam kami kapan saja. Kami berjalan pelan. Jalanan berbatu ke arah puncak Dempo menjadi licin akibat hujan. Kami harus berhati-hati. Bang Amran berjalan di depan sambil mengarahkan senternya memperhatikan jalur yang kian menanjak. Di belakangnya mengekor adalah aku, Yuni, Ale, dan Anes. Senter satu lagi kuserahkan pada Bang Idan yang berjalan di paling belakang. Aku sedang berkonsentrasi pada nafasku ketika tiba-tiba petir menyambar pucuk pohon cantigi di belakang kami. Jantungku hampir copot karena kaget. Sebuah titik api terlihat di bekas sambaran petir tadi sebelum akhirnya hilang tersiram hujan. Kami semua saling berpandangan tanpa berkata apa-apa. Belum juga hilang rasa kaget kami. Sebuah petir lain menyambar pohon cantigi yang lebih dekat. Lalu petir yang lainnya menyambar sebuah batu besar yang jaraknya lebih dekat lagi. Batu itu langsung terbelah dan terbakar api. Jantungku berdegup kencang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang salah. Instingku berteriak-teriak agar aku cepat lari dari situ. Petir-petir ini mengejar kami. Dan tanpa komando lagi, kami semua berlarian dengan panik semampu yang kami bisa. Petir-petir terus menyambar di belakang kami, semakin mendekat. Tiap kali suaranya menggelegar, jantungku seakan berhenti berdetak. Dalam kepanikan itu, sesekali ku dengar isakan tangis Yuni yang sangat ketakutan. Lalu sebuah tiang cahaya putih raksasa menghujam beberapa meter di depan kami. Aku pasrah. Petir sedekat ini, aku tak mungkin selamat. Tapi itu bukan petir. Di depan kami hanya beberapa meter jauhnya adalah seorang perempuan cantik bergaun putih. Matanya menatap kami penuh kebencian. Mimik wajahnya terlihat sangat marah. Seluruh tubuhku gemetar. Tapi aku tak mampu bergerak walau hanya untuk menunduk. Yang bisa kami lakukan hanya terpaku menatap senyum sinisnya. Kedua tangannya terlihat sedang memainkan sesuatu, dan jantungku berdesir. Menyadari yang ada di tangannya adalah kartu remi bergambar porno milik Bang Idan. Seiring senyumnya yang menghilang, tangannya terangkat pelan dan terlihat mengancam. Jari telunjuknya menunjuk lurus ke arah Yuni. Lalu sebuah suara terdengar, lembut tapi mengerikan. Kamu punya saya. Sebuah petir menyambar lagi. Seketika perempuan bergaun putih itu hilang tak berbekas diiringi suara cekikikan yang menggema di antara pohon-pohon cantigi puncak Dempo. Aku ketakutan setengah mati. Kakiku mendadak lemas dan mataku mulai panas. Yuni lebih parah. Kulihat tubuhnya gemetar tak terkendali. Bang Idan yang paling duluan menguasai diri segera menggamit tanganku dan Yuni dan meminta kami segera bergerak. Ayo gerak, ini udah gak beres.
Penghuni sini marah sama kita, kata Bang Iden. Setengah berlari kami bergerak menuruni jalur setapak puncak Dempo. Tapi segera kami mulai melambat lagi. Walau hati ingin secepatnya meninggalkan tempat itu, tapi keadaan tidak mendukung. Keadaan malam yang gelap gulita, ditambah jalur berbatu yang licin karena basah, dan sumber cahaya yang hanya ada di depan dan belakang malah membuat kami lebih lambat dari sebelumnya. Tiap kali ku dengar gema dan suara cekikikan di balik kegelapan rimbunan pohon cantigi, kakiku secara refleks ingin segera kabur, tapi berpisah dari rombongan itu bukan pilihan. Dari sudut mata bisa kulihat kelebatan-kelebatan sosok putih dan aku sungguh tidak ingin memastikan sosok apa itu sebenarnya. Gerimis sudah berhenti dan bulan mengintip sedikit di balik awan. Tapi hembusan angin masih setajam silet. Aku sudah tak mampu membedakan apakah menggigil karena ketakutan atau kedinginan. Teman-teman yang lain keadaannya hampir sama denganku. Yuni, Ale, dan Anes. Kami masih mampu bergerak karena kami merasa dijaga oleh Bang Iden di depan dan Bang Amran di belakang. Berkali-kali mereka selalu mengingatkan untuk bergerak dan terus berdoa. Kulihat suara Anes di belakangku bertanya kepada Bang Amran. "Bang, tadi itu siapa, Bang?" Walau suaranya pelan tapi masih cukup terdengar olehku. Bang Amran tidak langsung menjawab. Ada jeda sebentar sebelum akhirnya dijawab dengan suara yang terdengar ragu. "Putri Dempo." Kami melanjutkan melangkah turun dengan pelan dan beriringan. Aku terus-menerus merasa was-was seakan-akan ada banyak mata yang sedang mengawasi kami. Kadang aku tersentak kaget melihat cahaya senter yang disorot ke tanah dari belakangku, padahal hanya cahaya senter Bang Amran. Nafas-nafas kami terdengar berat. Otot betis dan pahaku mulai terasa kaku. Tapi tiap kali ingin meminta istirahat, gema cekikikan kembali terdengar dari dalam kegelapan hutan. Suara itu seakan menertawakan kami yang dicekam ketakutan. Bang Iden juga terus-menerus meminta kami lebih cepat. Aku mengerti kekhawatiran Bang Iden. Gunung Dempo ini bukan gunung sembarangan. Secara berkala, di gunung ini terus-menerus terjadi insiden yang serius. Orang hilang dan meninggal sudah umum terdengar. Ingatan akan hal ini yang membuatku terus memaksakan diri untuk berjalan walau sudah luar biasa letih. Di sini posisi jalan kami berubah. Yuni di belakang Bang Amran dan aku di tengah. Dari belakang ku dengar suara Bang Iden mengingatkan untuk jalan dan jangan putus berdoa. "Nes, doa menurut keyakinan kamu. Yuni juga." Suara Bang Iden mengingatkan Anes berdoa. "Iya, Bang," jawab Anes. Aku lega karena kami sudah melewati hutan cantigi. Pohon-pohon cantigi dengan cabangnya yang kurus seperti jari-jari mayat membuatku tak nyaman. Kami mulai masuk hutan di sepanjang jalur berisi pohon-pohon besar dan mulai rapat. Di belakang pohon itu kabut putih bergerak pelan. Bayangan samar pohon-pohon kurus di balik kabut bagiku seakan hidup dan mengawasi langkah kami. "Pin, fokus ke depan, jangan tengok kanan kiri." Suara Bang Iden terdengar dari belakang. "Iya, Bang," aku menjawab. Tanpa diminta sebenarnya aku pun mulai jengah dengan suasana sekitar. Kabut-kabut yang bergerak pelan di antara pohon dan rimbunan semak mengajakku berpikir yang aneh-aneh. Lagi pula jalanan yang kian menurun curam menuntut perhatian lebih, apalagi ditambah minim penerangan. Sering aku ragu untuk melangkah dan harus meminta di senter terlebih dahulu. Lalu kurasakan bulu kuduku meremang. Dari sudut mata seringkali terlihat melintas sesuatu. Tapi kupaksa pandanganku terus fokus ke depan. Hingga tiba-tiba, di luar keinginanku sendiri, wajahku pelan-pelan menoleh ke samping kanan. Mataku langsung menatap dua buah kunang-kunang yang terbang kira-kira 1 meter dariku. Pandanganku bagai terpaku ke arah dua cahaya kecil itu. Semakin lama ku tatap, cahaya kecil itu pelan-pelan semakin membesar. Tubuhku langsung kaku ketika menyadari itu bukanlah kunang-kunang, melainkan sepasang mata berwarna merah menyala. Mata itu menatap lekat kepadaku tanpa berkedip.
Sorot matanya terlihat sadis dan menampakkan ketidaksukaan. Pelan-pelan wajahnya terlihat. Lalu rambutnya, hingga akhirnya seluruh tubuhnya. Laki-laki itu memakai pakaian serba hitam. Rambutnya panjang dan berantakan. Aku masih belum mampu menggerakkan tubuhku. Leherku kaku, bahkan untuk mengeluarkan suara pun aku tak bisa. Tiba-tiba jantungku seakan lepas ketika wajah makhluk tadi dalam sekejap sudah berada sejengkal dari wajahku. Tapi wajah itu kini berubah menjadi busuk dengan belatung-belatung yang menggeliat keluar masuk di mata, hidung, dan kulit pipinya. Bau bangkai yang sangat busuk terhirup membuatku mual. Mataku membelalak ngeri dan refleks berteriak sekuat tenaga. Dan wajah busuk itu terus mendekat. Jeritanku semakin menjadi ketika kulihat kulit dan daging yang busuk di pipinya berjatuhan ke tanah.